1 minggu tidak diangkat-angkat. Ini bukan simpel masalah ini. Kesadaran kita yang cukup rendah terhadap sampah ini. Dalam beberapa waktu terakhir, isu sampah menjadi bahan pembicaraan masyarakat Batam. Tidak hanya di dunia nyata, banyak masyarakat yang menyuarakan keresahan mereka melalui media sosial. Banyak spekulasi yang diduga menjadi penyebabnya, mulai dari sistem pengangkutan yang amburadul, armada usur, hingga tempat pembuangan akhir yang tidak lagi memadai. Batam dikepung sampah, inilah Detak Fokus. Tumpukan sampah yang berserakan ini sangat mengganggu pemandangan pusat niaga Batam di kawasan Jodoh. Tidak hanya sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, tumpukan sampah ini juga berasal dari pedagang pasar yang tidak jauh dari lokasi. Hal itu dapat dipastikan oleh keberadaan kayu palet, karung besar, sampah plastik, hingga keranjang bambu yang berada di sini. Tumpukan sampah ini bahkan meluber hingga menutupi badan jalan, menghambat arus lalu lintas hingga mengganggu aktivitas warga. Aroma tak sedap juga mulai muncul dari sampah yang sudah beberapa hari terakhir tidak terangkut. Kalau nggak dipagar, jadi kita aman. Kalau udah dipagar, nggak bakalan lah. Ada tapi nggak banyak kan. Ini kan nanti siap diangkat, sebentar aja tuh, tahu sih. Di sana kan jalan besar, sini jalan besar kan, jadi nampak bagi orang merusak lingkungan kan. Apalagi orang pergi ke Batam, wisata luar itu kan malu kita ya. Di sini termasuk pusat perbelanjaan juga ya kan? Pusat lah, ini kan antara Jodoh Nagoya bang, memang pusat, center Jodoh Nagoya. Orang turun di belakang, itu orang lewat sini. Mau ke Nagoya kan? Iya. Kan ada ke pelabuhan itu tuh, pelabuhan Gobai, orang di Singapura atau Malaysia itu lah sini. Jadi, terima kasih lah kita sama tim apa nih kan? DLH ya? DLH, cepat tanggap. Memang terlambat tapi nggak terlambat, terlambat sedikit. Terlambat sedikit. Sedikit aja. Kondisi serupa juga terjadi di kompleks perumahan Green Town, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong. Penumpukan sampah terlihat jelas di tepi jalan perumahan ini. Sampah plastik rumah tangga seolah menguasai dan mengotori lokasi ini, menciptakan pemandangan yang kurang elok. Sejatinya lokasi ini bukanlah tempat penampungan sementara. Bahkan warga setempat dengan tegas telah memasang spanduk peringatan. Sebuah seruan agar sampah tidak dibuang sembarangan di sini. Namun meskipun peringatan itu telah terpasang dengan jelas, tampaknya tidak mendapat perhatian yang seharusnya dari sebagian warga. Itu sampah, Bu. Sampah di komplek kami sudah 1 minggu tidak diangkat-angkat. Terus sampah yang mau masuk ke komplek kami itu, Bu, entah dari mana, padahal kami sudah pasang spanduk bahwa kalau siapa yang buang sampah keluarganya bisa itu kan, Bu, nggak ada. Tapi sudah mulai jalan mau masuk dari Kodim itu mau masuk ke kompleknya Pak Jafar, itu sampah sudah banyak, Bu. Itu sampahnya udah berserakan.
Itu yang mau kami minta supaya mungkin Ibu bisa mengantisipasi dengan pihak kelurahan, karena masalah ini kita sudah melalui RT, sudah menyampaikan ke kelurahan, tapi kayaknya si responnya katanya nanti masalah mobilnya yang rusak lah, segala macam lah yang tidak memadai. Keterlambatan pengangkutan sampah tidak hanya terjadi di tempat pembuangan sementara, namun juga merambah ke kawasan perumahan. Salah satunya adalah perumahan Bida Asri 1. Penumpukan sampah terjadi akibat sampah yang diangkut secara bertahap yang membuat para penghuni perumahan merasa tidak nyaman. Ada beberapa warga yang melapor ke saya selaku ketua RW, namun hal itu saya anggap tingkatannya masih wajar lah, dan tidak lama kemudian lalu ada pengangkutan sampah kembali. Terkait dengan penumpukan, ya biasalah, kalau ada penumpukan pasti ada dampaknya jadi bau terutama, yang kedua jadi banyak binatang yang datang ke situ, dan tentunya jadi berserakan sampah itu karena banyak sampah rumah tangga yang kemasannya itu pecah, kemasannya itu rusak, dan yang lebih miris lagi banyak yang tidak dikemas sampah itu. Maka itulah dampak-dampak daripada penumpukan. Tidak sering terjadi penumpukan karena di lingkungan kita masih tergolong rutin dalam pengangkutannya, tidak pernah sampai panjang waktunya. Ya, sudah pernah kita sampaikan baik melalui WhatsApp maupun secara langsung. Kami sampaikan terkait dengan penumpukan sampah yang terjadi di lingkungan Bida Asri 1 RW 9, dan masuk juga dalam pembahasan di tingkat kelurahan, yaitu di Pas Musrenbang kelurahan terkait penumpukan sampah di lingkungan. Respon dari Pak Lurah dan Pak Camat, beliau sangat respon dan langsung menyampaikan kepada dinas terkait untuk segera mengantisipasi penumpukan yang terjadi di lingkungan kelurahan dan kecamatan. Saya kira dari pengawasan di tingkat kecamatan, petugasnya itu harus rajin berkomunikasi, dan mungkin juga awalnya harus sering juga lakukan pengawasan secara langsung. Ketika ada tim dari dinas kebersihan itu melakukan pengangkutan sampah. Lalu apa yang membuat Batam dikepung sampah? Benarkah karena armada yang sudah uzur? Pada akhir Juni 2024, melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozi, menyebut jumlah armada pengangkut sampah yang dioperasikan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 135 armada.
Dari jumlah tersebut, 70% diantaranya berusia di atas 10 tahun, yang setiap bulan mengalami kerusakan kecil maupun besar. Sebulan sebelumnya, tepatnya pada Kamis 30 Mei 2024, satu unit truk armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terbalik dan muatan sampahnya tumpah ke Jalan Sudirman di samping flyover Laluan Madani, Batam Center. DLH tak menampik jika salah satu penyebabnya karena truk ini sudah berumur, sehingga kedudukan bak sampah truk patah pada saat akan berbelok. Selain persoalan armada yang sudah uzur, penumpukan sampah di beberapa lokasi tak bisa dilepaskan dari adanya masalah yang menghantui tempat pembuangan akhir TPA Telaga Punggur Nongsa. Berbagai persoalan mendasar begitu jelas terlihat di lokasi ini. Salah satunya adalah minimnya jumlah alat berat. Bahkan beberapa di antaranya mengalami kerusakan akibat pengoperasian yang melebihi batas jam kerja yang seharusnya. PLT Kepala Unit Pelaksana Tugas TPA Telaga Punggur, Nofrizal, menjelaskan, akibat kerusakan alat berat seperti buldoser dan eskavator, mobil-mobil pengangkut sampah terpaksa harus antri untuk membuang sampah. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengangkutan sampah di Kota Batam, yang mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa lokasi. Nah, ya beginilah aktivitas pembuangan hari per hari di TPA Telaga Punggur ini. Kebetulan alat lagi ada rusak juga hari ini, mudah-mudahan cepat kami benahi. Jadi saat ini alat operasional satu alat aja, satu unit ekskavator aja, makanya efeknya pasti nanti akan terjadi antri. Mudah-mudahan nanti ini kami bekerja juga satu unit lagi, mudah-mudahan bisa cepat kami perbaiki, bisa operasionalkan dan mudah-mudahan terurai, nggak terjadi lagi kemacetan. Gitu aja. Kemarin, sudah seminggu kemarin, 2 alat aja, apa ini masih cukup ya, tuh tidak antri ya. Oke, 2 alat ya? 2 alat. 2 alat sudah cukup iya, sebenarnya. Nah itu, tapi kalau ini alatnya ya memang ya paksa kerja siang ya, dari pagi sampai ke malam jadinya. Dengan 2 tapi alat. memang ya seharusnya yang standar untuk alatnya ya alat berat ya kalau bisa 4 ya, standar ya, untuk bisa ganti-ganti. Iya, Oke. jadi alat nggak dipaksa terus untuk bekerja. Nah kalau ini sekarang nih alat dari mana ini Pak? Ini dari Bina Marga. Bina Marga, berarti kita pinjam atau bagaimana? Pinjam. Sewa, enggak? Pinjam ya? Pinjam. Sampai kapan Pak? Sampai itu pimpinan Pak Kadis mungkin lebih tahu ya. Jelas pinjam dulu ya, pinjam untuk dulu, mengurai. TPA ya. Oke. Penumpukan yang terjadi membuat jumlah tonase sampah yang masuk ke TPA Punggur mengalami lonjakan signifikan. Dalam sehari, sekitar 1.300 ton sampah masuk ke TPA Telaga Punggur. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasa yang biasanya hanya mencapai 1.000 ton per harinya. Kalau untuk beberapa minggu kebelakang ini ya, ada terjadi peningkatan karena sebelum ini banyak sampah yang terdilai di masyarakat. Jadi untuk beberapa minggu ke belakang itu ada rata-rata sekitar 1.300 tonan. 1.300 ton. Ya. Itu sejak kapan Pak meningkat itu? Minggu kemarin. Minggu kemarin. Nah biasanya kalau normal berapa itu? Paling 1.100 gitulah. Dengan berapa armada itu yang beroperasi? Kalau untuk armada kita ya Pak ada sekitar 150 di tambah yang rusak ya. Rusak itu kan
total armada ada 150, dikurangi yang rusak. Cuman yang rusak itu kan kami ada alternatif juga, diganti shift. Ganti shift. Memang kita push terus. Oke, yang rusak sendiri ada berapa kira-kira itu? Data Perkiraan? pastinya saya nggak tahu, saya nggak tahu persis. Pokoknya ya lumayan lah. Ada lumayan ya. Karena armada kita kan Berarti salah satu kendala kita ya? Udah tua juga ya. Salah satu kendala Pak ya? Ya, salah satu kendala ya itu juga ya. Tapi masalah utamanya memang kemarin ini TPA. Ya, karena armada yang harusnya mengangkut di perumahan di perkotaan nyangkut di sini. Terhambat ya? Ngantri. Ya, ya pelan-pelan ya mulai kita urai lah. TPA Telaga Punggur memiliki sekitar 46,8 hektar lahan sampah. 28 hektar telah digunakan untuk menampung sampah warga Batam sejak dibangun pada 1997. Dalam kajian yang dibuat Kementerian PUPR pada 2014, mereka memprediksi usia pakai TPA Telaga Punggur hanya 15 tahun. Jika mengacu pada kajian tersebut, maka TPA Telaga Punggur hanya akan mampu bertahan hingga 2029. Berbagai kalangan menyoroti permasalahan sampah di Batam, mulai dari senator, ombudsman, hingga mahasiswa yang inginkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herman Rozi dicopot dari jabatannya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah, dan mampukan kami untuk menghindarinya. Saat melakukan kunjungan kerja pada awal Februari lalu, anggota Komite 2 DPD RI Lalita menyoroti permasalahan sampah dan kondisi lingkungan di Batam. Menurut Senator Dapil Papua ini, sampah yang berserakan di pinggir jalan sangat mengganggu pemandangan dan mencemari keindahan kota. Kondisi ini dinilai akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, serta mencoreng citra Batam sebagai kawasan strategis yang banyak menarik perhatian wisatawan dan investor. Kemarin saya baru tiba, saya diajak ke tempat satu wilayah, ternyata sampah berserakan di pinggir jalan. Agak bingung juga ya, sementara saya lihat Batam itu kota yang sangat bersih, bagus, indah gitu, terus jalanannya besar, pokoknya bagus banget ya, hampir sama kayak Singapura kok, tapi masih ada beberapa titik yang sampahnya tuh berserakan yang nggak keurus. Juga ada pemukiman di sana yang rumahnya nggak layak huni ya. Saya bingung apakah itu hutan lindung atau sudah jadi hak milik penghuni di sana, saya belum tahu. Ya mungkin ke Pemprov di Batam ya, coba tolong dikoordinasikan, ditindak lanjutin lah, jangan dibiarin lagi, karena sayang banget Batam yang sangat indah ternyata ada tempat-tempat tertentu yang sampahnya berantakan. Ternyata dari Anda sendiri udah lama ya, oh ternyata itu sudah lama ya. Mau minta tolong dari Pemprov setempat juga tolong diperhatikan gitu, cari solusinya, bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk Batam lebih indah. Kesannya sih agak kaget ya, saya pikir semua tempat bagus, apalagi itu dekat bandara kan, kayaknya merusak banget ya, merusak pemandangan, merusak orang yang baru datang. Loh ternyata udah dihidangin dengan sampah yang berserakan dulu gitu loh. Sayang sekali, sangat disayangkan. Tapi semoga dengan ini pasti diatasi lebih cepat. Tapi kalau menurut pandangan Ibu, dampaknya seperti apa ini? Dampaknya jadi kayak gimana ya, sampah berserakan di mana-mana ya, kok ya. Ombudsman RI perwakilan
Kepri menerima banyak aduan dari masyarakat Kota Batam terkait persoalan sampah. Beberapa keluhan yang diterima diantaranya pelayanan penjemputan sampah yang tidak tepat waktu dan armada pengangkut sampah yang sudah tidak layak digunakan. Berdasarkan hasil pemanggilan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Ombudsman mendapati bahwa instansi tersebut tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membeli armada baru. Bahkan, biaya perawatan yang tersedia saat ini pun tidak mencukupi untuk merawat seluruh armada yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, Ombudsman meminta pemerintah Kota Batam untuk menyediakan anggaran guna peremajaan armada truk sampah sehingga sampah dapat diangkut ke TPA Telaga Punggur tepat waktu dan pelayanan menjadi lebih optimal. Harapan kami sih ini kan ada retribusi yang dibayar oleh masyarakat. Maka pemerintah Kota Batam kami ingatkan ada kewajiban memberikan layanan, memastikan mengangkut timbulan sampah dari sumber sampah rumah penduduk sampai kepada TPA harus memang baik, termasuk armadanya. Nah, kalau armadanya rusak seperti ini sama saja terindikasi tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, belum lagi ada di komplek perumahan itu kadang ada sekali 2 minggu katanya, kali 10 hari. Ini juga nggak benar. Sekali lagi ada kewajiban. Kenapa? Karena masyarakat bayar retribusi sampah. Artinya ketika dibayar itu, maka harus ada kewajiban memastikan sampah itu diangkut. Dulu Dinas DLHK berjanji kepada kami 2 kali dalam 1 minggu. Ayo dong, Kepala Dinas. Terkait anggaran armada sampah, Joko Mulyono yang periode lalu menjabat Ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam menyebut, anggaran peremajaan armada sampah pernah diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun saat pembahasan, anggaran untuk pengadaan armada sampah dicoret oleh tim pembahas anggaran daerah. Mereka ada mengajukan juga, tetapi justru dari TAPD sendiri yang mencoret pembahasannya. Kami dari DPRD sangat menyapot sebenarnya, karena memang khususnya saya tinggal di Kecamatan Sabulong itu merasakan kekurangan armada, karena seharusnya yang seminggu diangkut 2 kali karena keterbatasan armada terkadang seminggu cuma sekali. Nah, SOP-nya kan harusnya seminggu 2 kali diangkut. Nah, itu harapan dari kami Komisi 3 sangat mendukung dengan diajukannya anggaran dari DLH untuk peremajaan. Tahun berapa itu Pak waktu dianggarkan sama DLH? Nah, kemarin kami diskusi tahun 2025 murni ini akan diajukan. Kalau kemarin biasanya mereka kan misik-misik aja, tapi kalau saya melihat sekarang kondisi lapangan sudah seyogyanya mereka membutuhkan kurang lebih sekitar 40 dam truk lah pengangkut sampah. Ya minimal kalau mau di nanti kesepakatan pembahasan minimal separuh dulu bisa. 20 sama itu bukan itu aja, sama yang di TPA Punggur juga. Itu ada beko dengan doser yang untuk mendorong sampah. Jadi di sana juga dari hulu dan hilir juga harus sama-sama diperhatikan, karena memang kemampuan alat yang di TPA itu kan karena waktunya sudah lama, sudah membutuhkan juga supporting peralatan yang baik. Saat itu politisi Golkar ini menyebut akan berupaya meloloskan anggaran peremajaan armada sampah pada tahun 2025. Jika tidak dapat seluruhnya, Joko Mulyono akan berupaya meloloskan setengah dari yang diusulkan. Tahun 2025 ini, pemerintah Kota Batam akan menambah armada persampahan
yakni 40 bin kontainer, 14 truk amrol, 2 unit dump truck, serta 1 unit bulldozer. Jadi untuk pengolahan sampah di Kota Batam, kita terus memaksimalkan potensi dengan sumber daya dan sarana-prasarana yang ada. Dan tahun ini pun kita juga ada penambahan pengadaan armada dan juga bin kontainer dan juga alat berat di TPA. Insya Allah ini bisa membantu mengatasi pengangkutan sampah di Kota Batam. Ini kita ada pengadaan untuk bin kontainer sebanyak 40 ini. Kemudian mobil amrol untuk mengangkut bin kontainer itu ada 14. Dan juga dump truk ada 2 serta alat berat bulldozer ada 1 untuk di TPA. Joko Mulyono yang pada periode ini menjabat Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Batam menyebut penambahan armada yang sudah dianggarkan ini belum optimal karena jumlah kebutuhan armada pengangkut sampah berkisar 164 unit. Namun ia meminta DLH bisa lebih baik menangani persoalan ini. Mudah-mudahan di akhir Februari atau Maret nantilah semua diskusi, karena kita memang sekarang ini pendampingan dari Kejaksaan Negeri Batam khusus untuk pembelian, karena ini sifatnya sangat mendesak. Didahulukan lah, kita minta supaya didahulukan. Memang sangat urgent di mana-mana itu seluruh Batam lah. Memang ini kalau kita melihat juga gagal di perencanaan, kalau harusnya peremajaan ini sudah ada, tapi kan kita tidak secara maksimal mengusulkan sebenarnya. Imbasnya kan kita bersama yang merasakan sampah ini. Karena wajah Kota Batam tengok dari sampah. Semua tempat sekarang masalah. Dikeroyok sekarang sini habis, besok sana numpuk. Nah, tidak ada obatnya kecuali ada armada baru. Dibantu oleh tenaga yang sebenarnya tenaga yang profesional. Nah, kalau sekarang kalau ada armada baru, saya yakin ini akan tercover. Karena memang armadanya tidak tertutupi, ya harusnya angkut 5 kali, cuma angkut 2 kali, yang 3 numpuk. Tak ada obatnya selain armada, itu aja. DPRD Batam juga mengusulkan agar pemerintah Kota Batam mengalokasikan lahan untuk membuat TPS di setiap kecamatan. Namun sampah di TPS tersebut bisa diolah kembali, sehingga pembuangan sampah tidak langsung ke TPA Punggur. Untuk mengambil mobil, untuk beli mobil. Kami meminta segera penyelesaian sampah di Dapur 12, segera penyelesaian sampah di depan di Tanjung Uncak, segera perizinan perusahaan diselesaikan di Tanjung Uncak, taman ikutan PT ABH. Sampah sudah menjadi masalah lama yang tak kunjung terselesaikan. Hal ini membuat warga marah. Bahkan beberapa kali narasi copot Kadis DLH disuarakan di berbagai kesempatan. Salah satunya pada aksi damai yang dilakukan puluhan mahasiswa Kota Batam pada Rabu 5 Februari 2025. Menurut mahasiswa, Kadis DLH Kota Batam tidak becus mengurus permasalahan sampah sehingga perlu dipecat dari jabatannya. Saya berharap setelah ini kami akan ada gerakan dengan bawa tagline copot Kadis lingkungan hidup. Karena menurut kami tidak becus mengurus sampah dan juga persoalan perizinan dan lainnya. Aksi ini bukan pertama kalinya diadakan di Kota Batam. Beberapa bulan sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan oleh puluhan pemuda Batam dengan narasi yang sama, copot Kadis DLH. Ada 2 tuntutan. Yang pertama meminta Wali Kota Batam ataupun Agen Wali Kota Batam untuk mencopot kepala dinas lingkungan hidup yang sekarang, karena kami menganggap tidak layak mengawasi bawahannya terkait adanya armada angkutan sampah yang tidak layak lagi pakai, dan kedua anggota bawahannya yang selalu molor kerja karena sampah sampai 1, 2, 3 hari tidak diangkut ke TPA ataupun TPS.
Sementara di tengah banyaknya kritikan kepada DLH, 6 bulan lalu DLH mendapat raport berkinerja tinggi sebagai organisasi perangkat daerah terinovatif dari Baperlitbang Kota Batam. Sekda Batam Jeffrydin Hamid menyebut, penghargaan yang diberikan kepada DLH merupakan bentuk dukungan agar OPD tersebut menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, sejumlah masalah yang dihadapi DLH saat ini tidak seluruhnya kesalahan dinas tersebut. DLH tak bisa juga disalahkan, karena sesuai dengan undang-undang tentang sampah dan perda kita, yang bertanggung jawab tentang sampah ini adalah seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat Batam. Nah, kita tahu secara kajian individu kita ini memproduksi sampah per hari per orang itu antara 0,7 sampai 0,9 kg. Kalau kita ambil rata-rata 0,8 kali jumlah penduduk, lebih kurang 1,3, ya, ditambah lagi orang yang datang ke Batam, itu cukup besar sekali. Jadi kita kasih penghargaan untuk lebih berinovasi agar sampah ini besar. Mereka sudah bekerja dengan baik. Tapi lagi-lagi kita ingin menumbuh kesadaran masyarakat. Nah, salah satu yang kita laksanakan nanti, kita akan coba mengurangi volume sampah itu 30%. Caranya pertama, milah sampah. Jadi dimulai di rumah tangga. Jadi sampah itu yang mengandung nilai ekonomis bisa dia jual di bank sampah. Kita punya bank sampah yang sudah dikelola oleh lingkungan hidup. Yang kedua, kita mengajari minta kepada seluruh rumah tangga ya bikin kompos skala rumah tangga. Jadi sampah-sampah yang busuk itu, sisa-sisa perut ikan, sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayur, itu bisa jadi pupuk. Namanya pengomposan skala rumah tangga. Nah, pupuk ini gunanya ada, pasti ada hubungan dengan inflasi nanti. Dengan pupuk ini bisa kita nanam cabai di pot, menanam sayur-sayuran. Cabai, bayam merupakan salah satu unsur yang termasuk menyumbang inflasi. Agar ibu punya pot cabai, pot cabai dari kompos tadi, ibu tak beli cabai lagi, tak beli bayam lagi. Jadi banyak manfaat di dua itu, sehingga kita menargetkan sesuai dengan amanah undang-undang juga 30% untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dalam rangka menjaga usia TPA kita. Itu. Nah, di samping itu memang kelemahan sekarang. Lagi-lagi, mohon maaf, kita tak bisa juga salahkan lingkungan hidup karena memang sarana kita kurang. Ya, armada. Ya, armada. Sampah kita, insya Allah ini bertahap kita anggarkan. DPR juga setuju. Di tahun 2025 kita anggarkan beberapa bin kontainer dan beberapa mobil. Karena mobil kita kan belum tahu. Kadang-kadang saya malu juga dipoto orang kan. Iya. Kan malu juga kita kan. Emang udah layak. Tadi tidak bisa salahkan dinas. Mereka udah ngusulin. Tapi lagi-lagi kita masih seketek. Ya kan? Ya. Kalau diprioritaskan itu ini terhambat. Ya, jadi kita ambil skala prioritas. Nah, sampah tahun depan sudah menjadi skala prioritas untuk kita tingkatkan sarana prasarana terutama mobil sampah. Ya, untuk meningkatkan. Masalah sampah memang menjadi tanggung jawab bersama. Harus ada kesadaran dari masyarakat untuk mulai mengurangi produksi sampah dan mulai memilah sampah. Namun tetap harus ada peran pemerintah, selain membuat anggaran yang cukup, juga menerapkan perda yang sudah ada agar masalah sampah dapat diselesaikan dari hulu hingga hilirnya. Mengatasi sampah dengan cara menumpuknya di TPA Telaga Punggur tidak akan menyelesaikan masalah yang terus berulang ini. DLH sendiri punya program pemilahan dan pengolahan sampah. Salah satunya adalah budidaya manggot Black Soldier Fly BSF.
Budidaya ini selain dapat membantu mempercepat proses penguraian sampah organik, juga dapat menghasilkan larva atau maggot yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selain mengurangi masalah sampah, budidaya ini bisa menjadi ladang cuan yang menjanjikan. Maggot itu sejenis larva, larva yang memang berkembang biak untuk memproses limbah organik. Limbah organik yang tersisa kita manfaatkan untuk pengembangan maggot ini. Jadi maggot ini berfungsi sebagai untuk pakan ternak nantinya itu. Sebagai untuk pakan unggas, pakan ikan dan burung dan lain-lainnya. Sampah organik yang paling bagus sebenarnya untuk pakan maggot ini sampah organik dapur. Kami menyebutnya itu SOD. Selain sampah organik dapur seperti nasi, ya limbah-limbah dapur, ya sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga seperti sampah-sampah organik yang ataupun limbah organik dari perusahaan-perusahaan supplier ataupun makanan-makanan reject yang tidak layak dikonsumsi lagi, bisa kita manfaatkan sebagai untuk pakan maggot tadi ini. Berarti ini masuknya sebenarnya dari perusahaan-perusahaan ya, bukan dari TPA gitu ya? Ya, sejauh ini kita masih tergantung pada perusahaan-perusahaan sih. Kalau dari TPA sendiri, saya rasa masih minim sekali ya. Mungkin karena keterbatasan SDM dan sarana tadi itu ya. Kemudian hasilnya ini dijual atau gimana? Ya, kita jual. Jadi dari maggot ini tadi memang sudah ada pembelinya, sudah ada penampungnya. Jadi berapapun yang kita punya, yang penting konsisten per panennya tetap mereka beli. Kita biasanya panennya per minggu, per bulan atau gimana? Untuk satu siklus maggot ini lebih kurang 1 bulan. Jadi per 1 bulan kita biasa panennya. Per 1 bulan panennya per hari itu rata-rata 100 kilo per hari. Kalau untuk harga di skala peternak di Batam ini kisaran 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah per kilo. Kalau untuk di TPA kita ini baru, kalau di TPA kita ini baru sekitar 6 bulan lah, masuk 7 bulan ini baru kita kembangkan. Harapan saya sih mungkin begini, mungkin dari pihak pemerintah bisa membantu kami juga untuk membantu untuk mendapatkan sumber pakan tadi itu. Karena yang menjadi permasalahan bagi kami selama ini untuk pengembangan maggot BSF ini adalah sumber pakan yang konsisten tadi itu. Karena selama ini yang saya jalani belum pernah mendapati sumber pakan yang konsisten tadi itu. Itu aja. Kalau masalah fasilitas dan sarana ya lebih kurangnya bisa kita sesuaikan aja. Gitu. Selain budidaya maggot, ada juga pengolahan sampah organik menjadi kompos. 1-3 ton dari TPS yang dianggap menghasilkan banyak sampah organik dibawa ke tempat pengolahan ini setiap hari. Setelah melalui pemilahan menggunakan bantuan mesin, mereka membuat kompos dengan proses fermentasi. Prosesnya pengambilan dari TPS-TPS di seluruh kota Batam, nanti masuknya seperti ini. Nanti lewat konveyor 1, 2, dan 3 itu prosesnya. Nanti ada pemilahan yang residu, ya, terus sampah yang nilai ekonomis, sama sampah yang berbasis kompos. Ya, seperti hasilnya yang sudah kita tadi itu. Nah, seperti itu prosesnya. Terus juga hasil dari kompos kita fermentasi, baik itu dari unsur dari bahan sayur mayur, dari buah-buahan, terus juga ada prosesnya yang dari kasgot. Kasgot itu bekas produksi maggot yang memang notabene punya nilai yang tinggi untuk sistem pengomposan. Untuk fermentasi yang berbasis dari kasgot, sayur mayur sama buah itu kisaran 3 minggu. 3 minggu kita balik dalam 1 minggu, habis itu kita proses, kita tarik kembali, kita keringkan. Kering dalam sekitaran 1 minggu juga kita bolak-balik, habis itu proses di penggilingan. Sudah jadi, nanti kita endapkan untuk mengurangi kadar asam. Habis itu kita endapkan 3 hari baru kita packing. Kita packing bagi masyarakat Batam ataupun unit-unit bank sampah yang di bawah naungan Bank Sampah Induk
bisa request ke pihak PDU ataupun bank sampah. Kalau unit yang sudah berjalan kisaran hampir 300-an. Nah, cuman untuk prosesi kompos ini kan kita harus memilah gitu kan. Jadi untuk di bulan November Desember itu rata-rata kita bisa memproduksi kompos itu sekitar 1,2 ton dalam 1 bulan. Nah kadang-kadang pangsa pasar kita untuk masyarakat Batam agak kecil, ya mungkin kita harus kerjasama dengan pihak terkait kayak Gapoktan ataupun dinas-dinas yang lain untuk mempromosikan kompos kita. Dari banyaknya sampah yang masuk setiap hari ke TPA ini, yang masuk ke sini tuh berapa ton per hari? Kita menganalisanya dalam 1 bulan, ini 1 bulan sekitar 110 ton masuk ke dalam PDU. Dengan persentase nilai kompos itu sekitaran 40-56% untuk nilai komposnya ya. Nah ini kebanyakan residu, gitu, kebanyakan residu. Nah makanya untuk kedepannya kita akan melalui proses mungkin ada bin yang akan diletakkan khusus di pasar yang akan berbasis bahan-bahan yang bernilai kompos seperti itu. Karena memang kebanyakan dari pasar ya? Ya dari pasar, terus juga ada sebagian dari tempat-tempat wisata yang memang dikelola oleh mereka sendiri. Nah sebagian juga kita lebih orientasinya ke ini, ke masyarakat karena melalui unit-unit bank sampah seperti itu. Kompos hasil buatan Pusat Daur Ulang DLH ini belum dijalankan dengan serius. Selain lokasi pengolahan yang sempit, mesin yang kurang terawat, sampai tenaga kerja yang terbatas, membuat sampah yang mampu diolah hanya sedikit. Sehingga kompos yang dihasilkan juga belum bisa dijual ke pasaran, apalagi menyumbang pendapatan daerah. Beberapa tahun belakangan DLH juga sudah menjalankan bank sampah induk Batam. Di tempat ini, sampah dari unit bank yang tersebar di kecamatan-kecamatan Kota Batam dikumpulkan. Petugas kemudian memilah sampah berdasarkan jenisnya, sebelum akhirnya dijual ke pihak ketiga untuk didaur ulang. Kita dari Dinas Lingkungan Hidup ini sudah melakukan sosialisasi pilah sampah ke kelurahan-kelurahan. Jadi di situ kita mengharapkan masyarakat ini melakukan pilah sampah dari sumbernya ya, dari rumah masing-masing. Jadi masyarakat ini mengumpulkan sampah di bank sampah unit ini. Dari bank sampah unit, bank sampah induk nanti menjemput. Jadi kita punya armada khusus yang menjemput ke masyarakat, ke bank sampah unit ini tadi. Jadi kita melakukan sosialisasi biasanya ke masyarakat ini jenis-jenis sampahnya apa saja. Jadi misalkan seperti botol plastik, kita mengajarkan juga ke masyarakat nih, oh botol plastik itu kita terimanya boleh terima dalam bentuk yang utuh, itu kita anggap botol kotor misalnya. Kemudian nanti kita menerima juga botolnya itu sudah kita bersihkan, misalnya tutupnya kita bersihkan, kemudian kemasan yang tertulis labelnya itu juga dibersihkan, itu kita anggap itu adalah botol bersih. Nanti kita ajarkan ke masyarakat ini ini menghasilkan uang, nilainya juga berbeda. Sampah yang sudah dipilah lagi, sudah diolah lagi, jadi botol plastik kotor tadi itu harganya masih kecil, kemudian botol yang sudah kita bersihkan tadi itu harganya malah lebih tinggi seperti itu. Jadi masyarakat mungkin dari situ juga tahu kan dengan pengelolaan sampah ini, ternyata sampah-sampah yang seharusnya mereka buang semua ternyata masih bisa mereka kumpulkan, mereka olah lagi, mereka pilah lagi menjadi sampah yang bisa didaur ulang. Kalau sudah di bank sampah induk, sampah-sampah yang dari unit tadi nanti kita sortir lagi, kita pilah lagi. Jadi ada sampah-sampah yang kira-kira masih perlu kita bersihkan, kemudian kita pilah lagi oleh Bapak Ibu yang ada di sini, kemudian nanti sampahnya baru kita bawa ke pabrik daur ulang. Saya nggak usah sebut nama perusahaannya ya, kadang ada juga yang sudah membuat bentuknya seperti coffee maker, seperti itu misalnya. Kemudian juga ada yang mereka nanti dari botol plastik itu mereka
hancurkan lagi yang jadi lebih halus, kemudian itu diekspor untuk menjadi bahan-bahan yang lain sih. Kalau kami dari Bank Sampah Induk, kita tidak ada produksi ya di sini, kecuali kita untuk khusus sampah organik ya. Kalau untuk sampah anorganik kita memang tidak ada alatnya. Jadi nanti kami setelah disortir di sini, kemudian kita lakukan pemilahan lagi oleh petugas kami di sini, nanti itu akan kita bawa ke pabrik daur ulang. Bank Sampah Induk Batam juga mengalami masalah yang sama. Program ini belum mampu menyelesaikan masalah sampah di Batam karena lokasi pemilahan sampah yang sempit serta tenaga kerja yang terbatas. Di bawah naungan GBI Windsor Square Batam, Waste to Gold mencoba membantu penyelesaian masalah sampah dari hulu, yakni dari rumah-rumah warga. Menggunakan konsep donasi, mereka menjemput sampah yang dapat didaur ulang, dipilah berdasarkan jenisnya, kemudian dijual ke pihak ketiga untuk dikirim ke luar kota. Kalau tugas kami itu collection sama sorting, ya. Collection itu kita jemput dulu dari rumah-rumah, nanti kita bawa ke sini untuk disorting. Karena kalau masyarakat awam tidak tahu kalau misalnya sampah itu ada banyak jenis. Misalnya plastik itu dia ada 7 jenis. Kertas itu juga udah banyak jenis. Jadi itu harus dipilah dulu sesuai dengan jenis masing-masing, baru bisa didaur ulang gitu. Karena jenis-jenis dari plastik itu berbeda dia, karakternya sama bahan kimianya itu berbeda gitu, sehingga tugas kami lebih ke sorting. Nanti sudah sorting itu kita kirim ke pihak ketiga ini akan kirim ke luar Batam, ke industri daur ulang yang ada biasa di Jawa ataupun di Singapura gitu, karena di Batam sendiri itu tidak ada industri daur ulang gitu ya. Berarti produknya nanti jadi berupa apa? Kalau misalnya limbah ini nanti diubah lagi jadi bahan baku deh. Misalnya botol plastik nanti didaur ulang jadi biji plastik. Nah, biji plastik ini diproduksi lagi menjadi botol gitu. Jadi istilahnya itu sirkular. Jadi berputar terus, tidak berakhir di tempat pembuangan akhir gitu. Kalau kita terima dari masyarakat itu bentuknya donasi gitu. Kenapa donasi? Karena pertama itu nilai sampah itu nilainya kecil, ya. Pertama itu nilainya kecil, karena faktor di Batam ini tidak ada industri, sehingga ongkos kirim ke luar Batam ini mahal. Kedua, sampah dari rumah tangga itu volumenya sedikit, kecil gitu. Nah, jadi waktu kita jemput pun nilainya tidak seberapa, gitu, sehingga harus dalam bentuk donasi gitu. Ya, harapannya mungkin kalau bisa lebih diperkuat tentang pemilahan sampah dari rumah, ya, karena sekarang kan Batam ini ada masalah sampah yang menumpuk kan. Nah, itu karena sampah itu tidak dipilah, sehingga sewaktu bawa di TPA itu tidak bisa dikelola karena udah dikontaminasi oleh makanan yang basah, yang sudah bau gitu, sehingga tidak bisa diolah gitu. Padahal kalau dipilah itu sampah sisa makanan itu dia bisa memuai sendiri gitu di alam gitu. Dan juga kita harapkan masyarakat juga lebih peduli lingkungan, karena lingkungan ini kan yang kita wariskan ke anak-anak, ke generasi muda gitu. Ahmad berharap pelayanan yang mereka buat dapat menyebar di kalangan masyarakat, sehingga memilah sampah dapat menjadi gaya hidup dan mengurangi beban pemerintah untuk menyelesaikan masalah sampah. Tanah untuk mangrove waktu itu kita langsung di depan Pak Presiden ya, di Stokok ya. Aktivis lingkungan hidup Akar Bumi Hendrik menilai permasalahan sampah di Kota Batam hanya dapat diselesaikan jika pemerintah menerapkan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kota Batam dengan tegas.
Selain itu, anggaran untuk mendukung program pengelolaan sampah juga harus ditingkatkan, mengingat anggaran yang ada saat ini di Kota Batam lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah lain. Jadi bicara tentang sampah kan kita harus bicara tentang sumbernya dulu. Ya apa sih yang menyebabkan Batam itu banyak sampah? Teman-teman harus tahu bahwa Batam itu kota mais. Jadi kota mais itu berarti risikonya adalah dia akan dapat pendatang di sini atau orang-orang melakukan kegiatan mais ya. Dan kemudian adanya penambahan jumlah dari wisatawan. Wisatawan di sini 1 tahun itu bisa 1,2 juta, jumlah penduduk 1,2 juta. Jadi ini bukan simpel masalah ini. Terus yang kedua juga itu kesadaran kita yang cukup rendah ya terhadap sampah ini. Dan kemudian adalah bagaimana peran pemerintah ya untuk melakukan edukasi kan sebenarnya ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana Perda ini ya yang sudah ada dioptimalkan. Nanti teman-teman bisa cek ya di Perda nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kota Batam, bahwa di salah satu pasalnya itu bahwa ada insentif dan ada disinsentif. Insentif adalah jika pada orang-orang atau pihak-pihak yang mampu mengurangi sampah, kemudian melakukan aktivitas penanganan sampah, mereka mendapatkan reward. Ya, tapi demikian juga bagi yang mereka yang terbukti merusak, terbukti membakar sampah, itu mereka jadi juga namanya disinsentif. Bentuknya kalau mungkin buat perusahaan jika melakukan pembuangan sampah sembarangan dan yang lain itu bisa dikena teguran tertulis, kemudian bisa dibekukan aktivitasnya, dibekukan perizinannya, bahkan bisa dicabut. Artinya bahwa Perda nomor 11 tahun 2013 ini cukup lengkap sebenarnya ya untuk mengakomodir tentang permasalahan sampah di Kota Batam ini. Tapi kesiapan pemerintah bagaimana ya untuk menggunakan instrumen ini untuk penegakan hukum. Ya, itu yang dihadapi dilema saya pikir gitu ya. Dan anggaran pemerintah Kota Batam cukup minim. Ya, kalau saya melihat dengan perbandingan kota yang lain ya, dengan produksi sampah sebanyak ini ya. Kalau pemerintah Kota Batam menyampaikan ada 1.000 ton sehari, kalau kami berpikir masih lebih. Karena 1.000 ton itu yang terangkut di TPA. Ya, yang tertinggal bagaimana? Ya, banyak perumahan-perumahan yang bahkan tidak mengakomodir itu. Bahkan ada di Perda nomor 11 tahun 2013 itu tentang pengelolaan sampah di Kota Batam bahwa perumahan yang atau properti yang terdiri dari 500 rumah saja mereka harus punya TPS sendiri. Otomatis juga mestinya mereka memiliki IPAL sendiri karena perumahan itu menghasilkan apa? Limbah cair kan? Ya, itu ada regulasinya sebenarnya. Sampah juga bisa dirubah menjadi WTE, waste to energy. Ya, itu ada prosesnya, ada inovasinya. Jadi di dalam proses lingkungan selain kita melakukan rehabilitasi sampah, kita juga harus melakukan namanya inovasi-inovasi ya. Baik itu tadi dipisah, dipilah ya, di plastik bisa digunakan ya, nggak segampang itu memang gitu ya. Tapi perlu dicoba dan harus dilakukan dengan serius. Dan Batam harus serius melakukan pengelolaan tentang sampah ini karena sampah ini kalau di Batam ini dampaknya ke laut. Sedangkan kita tahu bahwa di Batam ini mayoritas 70% di Kepri ini bahkan di kelurahan itu di pesisir dan itu sangat berdampak terhadap kehidupan nelayan. Ya, jadi ini ada rantai yang bukan hanya integral daripada sampah ini kemana-mana. Paling untuk perusahaan-perusahaan produk ya, saya nggak sebutkan produknya apa, yang menghasilkan kemasan ya plastik ya, mereka harus memberikan insentif juga ya terhadap apa yang usaha yang mereka lakukan. Contoh, ya kita bisa saksikan ini. Ya, mestinya juga mereka juga melihat bukan hanya mereka penghasilan juga nggak banyak ini. Ya, mestinya pemerintah juga memberikan insentif buat mereka. Perusahaan juga mestinya memberikan insentif juga buat mereka. Ya, itu banyak kompleks masalahnya, tapi bukan berarti dia bisa diurai. Inilah Data Fokus edisi pekan ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.